Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3849, 3850, 3851. Dev terus melarikan diri, dan Mu Yao memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Hal ini membuat Dev sangat cemas. Mu Nai tidak ada di sini. Jika Mu Nai juga mengambil tindakan, Dev tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Alasan utamanya adalah patung ini terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Jika kamu tidak ingin melihat warisan dari Sekte Suci Wuji, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping, kata Dev tanpa daya sambil melihat ke arah patung itu. Tanpa diduga, begitu Dev selesai berbicara, patung itu menatap tajam ke arah Dev. Dev mengira dia terpesona, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa patung itu sedang menatapnya. Brengsek, Dev terkejut. Wah, sudah kubilang, ini bukan patung, ini manusia, makhluk hidup. Jika kamu memarahinya, apakah dia akan bahagia? Dev juga tidak bisa berkata-kata. Kumpulan energi abadi yang akhirnya dia temukan diserap oleh patung ini tidaklah cukup hanya mengutuk diri sendiri. Tepat ketika Dev kelelahan secara fisik dan mental dan hendak menyusulnya, rumah besar lainnya muncul. Dev tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung bergegas ke depan. Dev tahu bahwa pasti ada formasi di rumah besar ini. Dev memiliki mata Tianming dan dapat melihat pola formasi tersebut. Selama mereka memasukinya, Mu Yao dan yang lainnya dapat diblokir untuk sementara oleh formasi tersebut. Begitu Dev bergegas ke dalam mansion, formasi di dalam mansion tiba-tiba aktif, dan seberkas cahaya datang ke arah Dev. Aura yang kuat sekali, formasi ini terlalu kuat, aku khawatir tidak bisa dipatahkan. Raja Iblis Awan Merah mau tidak mau berkata. Dev juga merasa bahwa formasi di mansion ini terlalu menakutkan, berkali-kali lebih kuat daripada formasi murid biasa di luar. Kali ini, Dev panik. Dia khawatir dia tidak bisa menembus formasi tersebut. Jika formasi tersebut menjadi bumerang, bukankah dia akan terjebak dalam jebakan formasi itu? Tepat ketika Dev panik, seberkas cahaya langsung mengenai patung itu. Segera, formasi perlahan menutup, dan Dev masuk tanpa halangan dan tanpa cedera. Ini mengejutkan Dev, tetapi Raja Iblis Awan Merah menenangkannya dan berkata, formasi ini pasti merasakan aura patung itu, dan kemudian menutupnya untuk membiarkanmu masuk. Dev benar. Patung ini awalnya adalah orang dari Sekte Suci Wuji yang masih hidup. Formasi tentu saja akan ditutup ketika merasakan aura rakyatnya sendiri. Tepat setelah Dev masuk ke dalam mansion, Mu Yao dan anak buahnya juga mengejarnya. Melihat bahwa Dev tidak kesulitan memasuki mansion, dia pun bergegas masuk. Tapi begitu dia masuk, dia terlempar oleh cahaya kemasan yang keluar dari formasi. Mu Yao tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Dev bisa masuk tetapi mereka tidak bisa masuk. Meskipun mereka mencoba beberapa kali, tetapi tetap tanpa hasil. Mu Yao tidak punya pilihan selain tetap berada di sekitar mansion dan menunggu Mu Nai datang dan membuat keputusan. Lagi pula Dev tidak bisa kabur dari sini. Dev memasuki mansion dan menemukan bahwa mansion itu kosong. Tidak ada apapun kecuali bantal yang terlihat sangat usang. Apakah semua barang di mansion ini sudah dievakuasi? Dev melihat ke kamar kosong di sekitarnya, wajahnya penuh kebingungan. Ini seharusnya menjadi ruang pelatihan, tempat untuk meditasi dan latihan. Tentu saja tidak akan ada apapun di sana. Apakah kamu tidak melihat bantal meditasi di tanah? Kata Raja Iblis Awan Merah. Sungguh sia-sia menggunakan aula sebesar itu hanya untuk meditasi dan latihan. Ada juga lingkaran sihir yang sangat kuat yang dipasang di luar. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh kepala Sekte Suci Wuji. Pikir Dev tanpa berkata-kata. Junior bodoh, apa yang kamu tahu? Tiba-tiba, sebuah suara datang, dengan sedikit ketidaksenangan. Suara siapa itu? Dev dengan cepat melihat sekeliling. Seharusnya tidak ada orang yang berbicara di aula kosong ini. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, Dev buru-buru bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Senior, siapa yang baru saja berbicara? Raja Iblis Awan Merah tidak berbicara, tetapi mengedipkan mata ke arah Dev dengan putus asa, seolah dia takut akan sesuatu. Ketika Dev menyadari ada yang tidak beres dengan Raja Iblis Awan Merah, dia melihat telapak tangannya dan langsung terkejut. Entah kapan,
patung itu berubah menjadi manusia hidup. Orang ini memegang slip giok di tangannya, mengenakan jubah emas, dan terlihat sangat muda. Namun, pria ini sepertinya tidak bisa bergerak dan masih ditahan oleh Dave. Dave terkejut dan mengusirnya, melemparkan pria itu ke tanah. "Junior bodoh, kenapa kamu harus melemparku? Cepat letakkan aku di atas bantal itu." Pria patung itu berteriak pada Dave dengan kemarahan di wajahnya. Dave memandang pria itu dan berkata dengan tatapan bingung, "Siapa kamu? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Lagi pula, melihat usiamu, kamu tidak jauh lebih tua dariku. Beraninya kamu memanggilku junior. Saya adalah Sage Wuji, Master Sekte. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, jadi apa salahnya menyebut Anda junior?" Pria itu menatap Dave dengan marah. "Setelah menjadi abadi, penampilan Anda dapat diubah sesuka hati, tapi kamu masih mengandalkan penampilanmu untuk menutupi usiamu. Kamu sangat bodoh, sialan." Dave terdiam beberapa saat. Pemimpin Sekte Suci Wuji yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, ini memang bisa menyebut Dave seorang junior. Dave segera meletakkan kepala Sekte Suci Wuji di atas bantal. Tepat setelah duduk di atasnya, pemimpin Sekte Suci Wuji tampak lega dan tangannya mulai bergerak perlahan. Kemudian Dave akhirnya meletakkan cairan energi abadi itu, dan pada saat ini, pemimpin Sekte Suci Wuji berusaha dengan gila untuk menyerapnya. "Apa yang kamu lakukan? Ini milikku." Dave terkejut. Dia berhasil mendapatkannya, dan sekarang akan disedot lagi. Dave ingin menghentikannya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dave hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Es batu energi abadi diserap lagi oleh pemimpin Sekte Suci Wuji. Dave ingin menangis tetapi tidak menangis. "Hahaha, aku akhirnya pulih." Pemimpin Sekte Suci Wuji berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Dave melihat ini, dia berkata, "Kamu menyerap es batu energi abadi saya. Apa yang ingin kamu berikan kepada saya?" "Apa, milikmu?" Pemimpin Sekte Suci Wuji itu memandang Dave. "Kolam abadi itu adalah semua milikku. Kenapa tiba-tiba bisa menjadi milikmu?" Dave terdiam sesaat. Itu memang milik orang lain, dan Dave tidak punya cara untuk membantahnya. "Bawakan barang itu." Pemimpin Sekte Suci Wuji melambai ke arah Dave dan berkata, "Apa yang harus diambil?" Dave tercengang. "Gulungan itu." Pemimpin Sekte Wuji itu berkata, "Gulungan apa? Saya tidak tahu." Dave pura-pura tidak tahu sama sekali. Gulungan itu disembunyikan oleh Sekte Suci Wuji. Pasti itu gulungan yang bagus. Dave tidak rela menyerahkannya. Pemimpin Sekte Suci Wuji melambaikan tangannya, dan gulungan itu tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan Dave. Gulungan itu terbang dan jatuh ke tangan pemimpin Sekte Suci Wuji. "Wuwu, jika iblis dalam gulungan ini secara tidak sengaja terlepas, jangankan kamu, bahkan seluruh dunia surga dan manusia akan lenyap." Pemimpin Sekte Suci Wuji itu mendengus dingin. "Akankah dunia surga dan manusia lenyap?" Dave terkejut, lalu memandang pemimpin Sekte Suci Wuji dan bertanya, "Lalu apakah dunia surga dan manusia ini diciptakan oleh Sekte Suci Wuji Anda?" Pemimpin Sekte Suci Wuji mengangguk dan berkata, "Iya benar." Dave bahkan lebih terkejut lagi. Tampaknya Sekte Suci Wuji benar-benar hebat. "Mengapa Sekte Suci Wuji Anda membuka dunia surga dan manusia? Mengapa Anda dimusnahkan?" Dave bertanya dengan rasa ingin tahu. "Junior, kamu terlalu banyak bicara. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Karena kamu tidak sengaja membantu saya. Saya akan memberimu sesuatu sebagai hadiah." Setelah pemimpin Sekte Suci Wuji selesai berbicara, dia melemparkan slip giok di tangannya langsung kepada Dave. Dave mengambil slip giok itu dan menemukan bahwa itu berisi warisan dari Sekte Suci Wuji, dan di sisi lain slip giok itu, ada 3 kata-kata Wuji yang tertulis di atasnya. Dave bingung. Dalam slip giok itu ada catatan warisan dari Sekte Suci Wuji saya. "Karena kamu bukan murid dari Sekte Suci Wuji, warisan ini bukanlah segalanya. Dan ini adalah token Wuji. Saat kamu naik ke surga, kamu dapat menggunakan token Wuji untuk meminta Sekte Suci Wuji saya membantu Anda melakukan 3 hal." Kata pemimpin Sekte Suci Wuji. "Apakah ini berarti warisannya tidak lengkap?" tanya Dave. "Tentu saja, jika saya mati, kamu akan mendapatkan warisan yang lengkap. Sekarang saya belum mati, dan kamu juga bukan murid Sekte Suci Wuji. Bagaimana kamu bisa mendapatkan warisan yang lengkap?" Pemimpin Sekte Wuji menjelaskan. "Lalu apa gunanya warisan Sekte Wuji ini? Sekte Suci Wuji Anda telah dihancurkan, dan Anda adalah satu-satunya komandan yang tersisa. Di mana saya bisa menemui Anda untuk melakukan 3 hal itu?" Dave sangat kesal. Warisan Sekte Wuji ini tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan tidak lebih baik dari cairan spiritual energi abadi itu. "Beraninya kamu. Sekarang setelah aku pulih, Sekte Suci Wuji pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Warisan Sekte Wuji ini adalah apa yang diinginkan banyak orang. Beraninya kamu mengatakan itu tidak berguna." Ketika Dave melihat ini, dia segera meminta maaf. "Maaf,
pemikiran saya terlalu dangkal. Dev tidak mengerti mengapa orang-orang dari dunia surga ini memiliki temperamen yang begitu meledak-ledak. Tuan Raja Bintang Api juga pergi setelah berselisih dengannya. Dev takut pemimpin Sekte Suci Wuji juga akan pergi dengan marah, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Senior, karena Anda bilang aku bisa melakukan 3 hal dengan Sekte Suci Wujimu, bisakah kamu melakukan 1 hal dulu? Dev bertanya, apa yang harus kulakukan? Pemimpin Sekte Suci Wuji tercengang. Aku sedang diburu. Pertama-tama kau bunuh orang yang mengejarku, yaitu Aliansi Penyegel Iblis, dan semua orang di Aliansi Penyegel Iblis. Bagaimanapun, dunia surga dan manusia ini adalah milik Sekte Suci Wujimu. Anda dapat dianggap sebagai penguasa dunia surga dan manusia. Anda dapat melakukan ini hanya dengan lambaian tangan Anda. Dev berkata kepada pemimpin Sekte Suci Wuji. Dev kecewa dengan Aliansi Penyegel Iblis. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan Aliansi Penyegel Iblis secara langsung, yang akan membuat hidupnya menjadi tenang. Pemimpin Sekte Suci Wuji memutar matanya ke arah Dev dan berkata seolah-olah dia adalah orang bodoh. Meskipun dunia surga dan manusia ini adalah dunia yang diciptakan oleh Sekte Suci Wuji saya tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia surga dan manusia ini. Ini adalah hukum alam, bukan saya yang menciptakan dunia ini, sehingga saya tidak bisa seenaknya mengubah dunia ini atau bahkan membuatnya lenyap. Jika ini adalah misteri ruang, itu akan berbeda, tetapi ini adalah dunia, saya tidak bisa melawan hukum alam. Meskipun kalian semua seperti semut di hadapanku, saya tidak bisa mengubah nasib kalian semut itu. Dev mendengarkan kata-kata pemimpin Sekte Suci Wuji, dan dia sepertinya mengerti. Melihat ekspresi Dev, pemimpin Sekte Suci Wuji melanjutkan, penguasa yang mengendalikan alam dan galaksi, dia bisa membuat dunia-dunia paralel runtuh hanya dengan bersin, apalagi dunia kecil seperti ini. Tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena ada hukum alam yang harus diikuti, semuanya harus mematuhi reinkarnasi langit dan bumi. Justru karena surga dan dunia manusia ini dibuka oleh Sekte Suci Wuji kami, maka kita tidak bisa ikut campur dalam urusan dunia surga dan manusia ini. Setelah pemimpin Sekte Suci Wuji mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang. Seluruh aula kosong, dan bahkan bantal pun menghilang. Dev belum selesai bertanya, Dev terdiam beberapa saat. Kenapa dia pergi begitu saja? Saya bahkan belum selesai bertanya. Dev merasa sedikit kesal. Apakah otakmu dipukul oleh keledai? Raja Iblis Awan Merah akhirnya berani bicara. Apa yang terjadi? Dev tidak mengerti. Mengapa orang ini segera menghina orang lain begitu saja? Pemimpin Sekte Suci Wuji memberimu warisan Wuji dan berjanji akan membantumu dalam 3 hal. Tapi kamu malah memintanya untuk menghancurkan Aliansi Penyegel Iblis itu. Apakah kamu bodoh? Ini seperti seorang miliarder yang berjanji akan melakukan 3 hal untukmu, tapi malah kamu memintanya untuk membelikan sarapan untukmu terlebih dahulu. Apa otakmu ada di pantat? Raja Iblis Awan Merah sangat marah pada Dev. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa berurusan dengan Aliansi Penyegel Iblis sekarang, kata Dev. Bantu aku mengumpulkan semua tulangku. Saat aku memulihkan tubuhku, aku akan menginjak kakiku dan membantumu membunuh mereka semua. Kamu benar-benar menggunakan meriam anti pesawat untuk membunuh nyamuk. Emang siapa itu Aliansi Penyegel Iblis, hingga kamu membutuhkan bantuan dari pemimpin Sekte Suci Wuji untuk menghancurkan mereka? Kalau itu yang terjadi, wajah pemimpin Sekte Wuji mau ditaruh di mana? Raja Iblis Awan Merah terdiam beberapa saat, bersambung.